Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Khairuliansyah dengan nomor induk mahasiswa 121903660 dengan kelas 12 5B.05. Saya di sini akan mempresentasikan tentang cloud computing sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Oke, dampak pandemi COVID-19 pada sektor perekonomian. Komputasi awan yang biasa dikenal dengan cloud computing dinilai sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya, akibat pandemi COVID-19, keadaan perekonomian dunia termasuk Indonesia mengalami keterpurukan. Bahkan tidak sedikit negara yang mengalami resesi termasuk negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Indonesia sendiri resmi mengalami resesi pada kuartal 3 per 2020 yang mengalami minus sebanyak 3,49%. Penurunan perekonomian ini terus berlanjut hingga akhir tahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fenomena ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak krisis moneter pada tahun 1998. Penurunan ekonomi yang terjadi merupakan respon dari dibatasinya mobilitas masyarakat. Seorang ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance INDEF, Taufik Ahmad, menjelaskan bahwa perekonomian sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Sedangkan untuk menekan jumlah penyebaran virus, pemerintah harus membatasi mobilitas penduduk. Jadi tidak heran jika pandemik ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, akan tetapi juga perekonomian. Tercatat sebanyak 10 dari 17 jenis usaha mengalami kontraksi ekonomi. Jenis usaha yang paling terdampak adalah yang pertama transformasi, yang kedua pergudangan, dan serta akomodasi. Meskipun masih mengalami minus, namun perekonomian Indonesia mulai membaik saat memasuki kuartal 1 per 2021. Keadaan baik ini terus berlangsung hingga kuartal 2 per 2021, di mana Indonesia mengalami peningkatan perekonomian sebesar 7,07%. Keadaan yang membaik ini selain karena pemerintah telah memberi kelonggaran mobilitas, juga karena terjadinya transformasi digital pada dunia bisnis. Pembatasan mobilitas mendorong percepatan transformasi digital. Solusi terbaik untuk menekan angka penularan virus adalah dengan menjaga jarak antar sesama. Karenanya, upaya seperti PPKM ataupun lokal lockdown tidak bisa dihindari meskipun berakibat buruk pada keadaan ekonomi. Dengan segala keterbatasan, bisnis secara digital menawarkan solusi yang dibutuhkan pelaku bisnis. Solusi yang ditawarkan teknologi digital sangat beragam, dari solusi kolaborasi dan komunikasi sampai solusi bertransaksi dan jual beli. Karena itu, pelaku usaha ramai-ramai merubah sistem kerja dan berbisnis tradisionalnya menjadi digital. Tercatat sebanyak 4,8 juta UMKM di Indonesia telah go digital. Yang artinya UMKM ini telah mengadopsi teknologi digital dalam menjalankan bisnis. Solusi yang ditawarkan teknologi digital sangat menguntungkan berbagai pihak. Pengusaha tetap bisa menjalankan bisnisnya di tengah pembatasan interaksi fisik dan customer bisa memenuhi kebutuhannya dengan aman. Dengan begitu, segala pihak setuju bahwa percepatan transformasi digital sangatlah diperlukan. Lonjakan penggunaan teknologi digital paling banyak pada website, marketplace, hingga sosial media dan sebagai platform
jual beli, serta aplikasi seperti WhatsApp dan Zoom Meeting sebagai sarana kolaborasi. Teknologi digital lainnya yang penggunaannya mengalami peningkatan pesat adalah cloud computing. Sebuah teknologi yang perannya sangat menentukan kelancaran berbisnis secara online. Peran cloud computing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Cloud computing adalah teknologi komputasi virtual yang berfungsi untuk menyimpan dan memproses data serta menjadi wadah berbagai platform berbasis internet seperti website, aplikasi, blog, marketplace, dan lain sebagainya. Cloud computing memberikan fasilitas penggunaannya untuk menjalankan dengan lancar suatu website, aplikasi, serta website berbasis aplikasi. Cloud computing yang baik membuat website serta aplikasi Anda bisa diakses lebih cepat. Terkadang ketika kita ingin mengakses sebuah website atau aplikasi harus dibuat menunggu lama. Untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan, bisa dibayangkan ketika ada customer yang ingin mengakses website bisnis kita yang prosesnya loadingnya lambat. Tentu mereka akan segera keluar dari website tanpa sempat melihat barang atau jasa yang kita tawarkan. Dengan menggunakan cloud computing, hal seperti itu tidak perlu terjadi. Cloud computing akan memastikan bahwa website atau aplikasi bisnis kita dalam performa terbaiknya. Salah satu perusahaan yang telah membuktikan keefektifan solusi cloud computing adalah Gojek. Gojek adalah perusahaan dalam sektor transportasi online di Indonesia yang telah melakukan merger dengan Tokopedia e-commerce di tahun 2021 ini. Dengan mengkonsumsi cloud computing, Gojek mampu membuktikan kesuksesannya dalam usaha digital yang dapat dilihat dari tanjakan pertumbuhan bisnisnya selama masa pandemi ini. Cloud computing berperan sebagai inti setiap perusahaan yang mengandalkan aplikasi untuk beroperasi. Dalam hal ini, peran cloud computing tidak hanya menyimpan data aplikasi tersebut, tapi juga mengelola data. Data aplikasi akan disimpan pada cloud server. Ketika pengguna aplikasi ingin melihat daftar produk atau menu, mereka akan mengklik suatu tombol. Ketika hal itu terjadi, maka server akan menerima request dan menampilkan informasi yang diminta oleh pengguna pada layar gadget. Dengan cloud computing, maka sebuah aplikasi dapat menangani permintaan akses dan pemrosesan data oleh jutaan pengguna dalam satu waktu sekaligus. Dengan begitu, pemilik usaha tidak perlu khawatir kehilangan momentum berharga dikarenakan aplikasi yang performa buruk. Begitulah cara cloud computing membantu pemilik bisnis secara langsung. Apakah hanya pemilik website dan aplikasi saja yang terkena dampak positif dari adanya teknologi cloud ini? Jawabannya tentu tidak. Cloud computing juga turut membantu pemilik bisnis UMKM yang tidak bersinggungan langsung dengan cloud. Contohnya saja melalui platform e-commerce atau marketplace yang sekarang ini tengah berjamur. Pemilik usaha menengah bisa memanfaatkan platform tersebut untuk menjalankan bisnisnya. Seperti yang kita ketahui, pembatasan sosial menciptakan tantangan bagi pengusaha yang menjajahkan barang maupun jasa. Peraturan seperti jam operasional maksimal, larangan makan di tempat, dan pembatasan jumlah pengunjung toko menyulitkan pengusaha bisa bertahan. Dengan adanya teknologi cloud computing yang diadopsi oleh platform-platform besar, memudahkan pemilik usaha menengah untuk menemukan customer-nya dan menyelesaikan transaksi lebih cepat. Bahkan sekarang ini
tidak hanya perusahaan besar yang mempunyai platformnya sendiri untuk menjajakan produk dan jasanya. Banyak pelaku UMKM atau startup yang telah membangun aplikasi dan websitenya sendiri. Yang dibutuhkan hanyalah konsep usaha, platform bisnis seperti website maupun aplikasi, serta layanan cloud untuk memberikan hosting dan menjalankan platform yang dibutuhkan. Dampak positif yang diberikan cloud computing untuk kelancaran bisnis mendapatkan perhatian pemerintah serta penyedia layanan cloud computing itu sendiri. Pemerintah bahkan memberikan gelontoran dana pada koperasi atau organisasi lainnya yang menjadi payung UMKM agar mereka dapat bertahan di kala pandemi melalui solusi digital. Sedangkan penyedia layanan cloud computing seperti WowRack Indonesia secara aktif membantu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat cloud computing serta penggunanya. Tidak hanya itu, WowRack Indonesia juga terus memberikan dukungan customer-customernya melalui fasilitas dan layanan terbaiknya. Upaya-upaya dari berbagai pihak tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi agar pengusaha-pengusaha dapat bangkit kembali dan lebih berani berinovasi dalam masa pandemi ini. Jika transformasi digital dalam sektor bisnis terus dilakukan secara stabil dengan bantuan cloud computing, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan kembali normal, bahkan menjadi lebih baik, yaitu sesuai dengan perkembangan industri 4.0 atau 4.0. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian yang terjadi pada tahun 2021 tidak luput dari peran cloud computing, sebuah teknologi yang melancarkan proses berbisnis secara digital. Oke, cukup sekian dari saya, ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada dosen cloud computing dengan jurusan cloud computing. Terima kasih banyak kepada dosen cloud computing. Ya, mohon maaf kurang lebihnya dikarenakan saya sedikit grogi. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.